Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ada sebuah artikel ya. Artikel ini berjudul Pichen Mall tidak mewajibkan pedagang untuk menyesuaikan harga sesuai dengan nilai konsensus. Oke, akan kita cari ya guys ya. Kenapa kok judulnya seperti ini ya? Oke, di tengah meningkatnya seruan untuk dukungan oleh komunitas perintis global untuk memiliki satu pie senilai $314.000, Pichen Mall tidak benar-benar mendukung gagasan tersebut. Nah, why? Ada apa dengan Pichen Mall, guys? Kenapa mereka tidak mendukung konsensus global $314.159, guys? Kenapa? Ada apa gerangan? Oke, karena hampir semua item yang terdaftar di platformnya tidak memberi label harga yang tampaknya sesuai dengan GCV. Tetapi mungkinkah nilai konsensus yang diusulkan terlalu besar? Oke guys, memang kalau kita lihat ya, barang-barang di Pichen Mall itu bervariasi ya teman-teman ya nilainya. Ada yang ratusan pi, ada yang 0,0 sekian pi ya guys ya. Ya itu terserah vendornya sih ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Survei kami terhadap mall digital jaringan Pi menunjukkan bahwa sebagian besar barang atau komoditas yang terdaftar di platform tidak memiliki harga yang tampaknya sesuai dengan nilai konsensus global. Misalnya, beberapa perintis akan kagum dengan harga barang-barang di tangkapan layar berikut ini, guys. Oke, di sini ada alas kaki pria, guys. Alas kaki pria di sini harganya 59 pi. Ya, nggak apa-apa ya. Ya namanya pedagang bebas ya, guys ya. Mereka mau mematok nilai tinggi atau nilai rendah ya sah-sah saja ya, guys ya. Di sini juga ada apa ini di sini? Ini 0,0018 pi. Ya bebas-bebas saja ya teman-teman ya. Ini namanya vendor, namanya pedagang. Kalian mau beli atau mau barter ya silahkan. Tidak juga ya nggak apa-apa ya guys ya. Kenapa harus dipermasalahkan? Oke, ada juga yang kedua bubuk biang keringat biaya 105 pi. Terdaftar di Pichen Mall oleh user, ini usernya ya. Oke, di sini ini bedak kayaknya guys ya, bubuk biang keringat ini. Ini di sini harganya 105 pi. Kemudian di sini juga ada 3,14 pi. Oke, untuk ini kalau kita mengikuti standar konsensus global 314.000 itu ya teman-teman ya. Barang sekecil ini memang mahal ya guys ya, kalau kita mengikuti konsensus global. Tapi ya namanya vendor ya terserah mereka ya guys ya, terserah mereka mau ngasih nilai berapa, mau 1000 pi kayak bodo amat, nggak apa-apa ya guys ya, terserah mereka. Oke, kemudian ada apa ini, Zcop F5 Center biaya 30 pi. Nah di sini center guys, center di sini harganya 30 pi ya, bebas nggak apa-apa ya guys ya. Ya namanya pedagang, nggak apa-apa. Pichen Mall ini kan hanya apa ya guys? Hanya marketplace ya seperti Shopee, kemudian Tokopedia ya guys ya, sama aja ya. Kalau masalah harga ya terserah para penjual ya guys ya. Kemudian di sini juga ada botol tanah liat tanpa telinga biaya 13-14. Oke, di sini 1314 pi. Hanya apa ini? Botol tanah liat. Ya, itu terserah mereka ya guys ya. Kita skip aja. Kemudian evaluasi kami terhadap harga-harga ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tampaknya tidak sesuai dengan keinginan komunitas global.
Pedagang diizinkan untuk menetapkan harga mereka berdasarkan nilai barang mereka. Nah, ya namanya vendor ya guys ya. Udah saya ulang-ulang dari tadi ya guys ya. Vendor itu terserah mereka ya guys ya. Namanya mereka penjual, ya bebas dong mereka memberikan harga, mematok harga. Itu tergantung para pionirnya mau membeli atau tidak. Nah, gitu aja kok repot. Oke, kemudian harga. Untuk masalah harga, haruskah pai dihargai sebanyak itu? Oke. Sistem penetapan harga mempertimbangkan segmen yang mencakup, tetapi tidak terbatas padanya. Kapasitas untuk membayar, situasi ekonomi, aktivitas pesaing, margin perdagangan, dan biaya input antara lain. Ini berfokus pada perilaku pembelian pelanggan dan terhadap pesaing. Ada banyak faktor yang menentukan harga. Oke, di sini ada 5 strategi penetapan harga yang paling umum ya guys ya. Penetapan biaya harga plus, hitung biaya Anda dan tambahkan markup. Kemudian ada skimming harga. Tetapkan harga tinggi dan turunkan pada saat pasar berkembang. Kemudian ada juga penetapan harga berdasarkan nilai. Dasarkan harga produk atau layanan Anda pada apa yang pelanggan yakini nilainya. Kemudian penetapan harga penetrasi, menetapkan harga rendah untuk memasuki pasar yang kompetitif dan menaikkannya nanti. Nah, ini bermacam-macam strategi guys ya, strateginya orang dagang ya guys. Kemudian tim pengembangan Pigeon Mall sepenuhnya menyadari fakta ini sehingga mereka merencanakan untuk melihat apa yang dapat diselesaikan oleh tim inti. Kemudian, meskipun memiliki sejumlah besar pengguna aktif, hal berikutnya yang harus diwaspadai adalah permintaan akan Picoin saat mainnet diluncurkan. Nilai geser dari satu P mungkin tidak diizinkan. Tidak ada permintaan untuk Picoin sekarang, karena siapapun yang membutuhkannya dapat menambangnya dari aplikasi gratis. Kedua, jumlah Pi dalam pasokan terlalu besar untuk menciptakan kelangkaan sekarang, bahkan di dalam ekosistemnya, kecuali ada yang dibakar untuk mengendalikan inflasi. Kemudian untuk menembus pasar kripto dengan mudah, Bitcoin mungkin diturunkan nilainya untuk dinaikkan kembali ketika para perintis yang tergesa-gesa mungkin telah menjual milik mereka. Kemudian di sini bagaimana perintis sampai kepada nilai 314.159 dolar untuk Pi. Oke, di sini mari kita lihat simbol matematika Pi. Jika Anda membagi keliling lingkaran dengan diameter terlepas dari ukuran lingkaran, nilainya adalah angka konstan 3,14 ya guys ya. Yang menjadi perhatian di sini adalah mengapa para perintis menghitung nilainya dalam ratusan ribu bahkan hanya dalam satuan yang secara matematis Pi dijadikan konstan. Nilainya mungkin bisa diperbaiki dalam urutan berikut. Oke, di sini ada tulisannya guys ya. Bermacam-macam, ada yang 3,14, ada yang 314, ada yang 3141, ada yang 314.000. Oke, meskipun demikian ini akan sangat tergantung pada permintaan Bitcoin. Oke ya guys ya. Itu tadi artikelnya ya guys ya, sedikit kita bahas ya, kita apa ya, kita baca-baca dan kita telaah-telaah ya guys ya. Oke, ini saja dulu ya guys ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.